Shalom, selamat pagi para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara-saudara semua di pagi hari ini? Tentunya saudara dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan tetap merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itulah harapan saya di pagi hari ini. Kembali dengan penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus, saya rindu menyapa saudara-saudara semua melalui program motivasi pagi saat ini. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan kepada kita semua di pagi hari ini terambil di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita pasti senang kalau kita itu dikasihi dan disayangi oleh orang lain. Kalau banyak orang itu baik kepada kita, pasti kita senang. Pagi hari ini, nats firman Tuhan yang kita baca tadi menunjukkan betapa Tuhan sangat mengasihi kita, betapa Tuhan sangat sayang kepada umatnya dengan memberikan hidup yang berkelimpahan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya umatnya menjadi kenyang dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, supaya umatnya menikmati segala berkat kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Hidup yang berkelimpahan adalah kehidupan yang luar biasa atau istimewa atau lebih daripada cukup. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku yang dikasihi Yesus, mari lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, sejenak kita luangkan waktu dengan duduk diam di hadapan Tuhan dan mendengarkan setiap perkataan Tuhan bagi kita. Berkat Tuhan pada pagi hari ini yang pertama adalah luar biasa atau istimewa. Bapak ibu saudara yang dikasihi Yesus, ternyata hidup berkelimpahan itu memiliki makna hidup yang luar biasa, hidup yang istimewa. Apakah orang menilai kita ini orang yang istimewa, orang yang luar biasa di hadapan Tuhan? Sungguh memberkati orang-orang yang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Hidup kita harus berdampak bagi banyak orang. Itu bicara mengenai hidup yang berkelimpahan. Berarti hidup berkelimpahan itu tidak identik dengan kecukupan harta, bergelimangan harta, banyak uang, banyak hal-hal yang mendatangkan keuntungan secara duniawi. Tetapi menurut Tuhan, hidup berkelimpahan itu adalah hidup kita bisa dirasakan oleh orang lain. Hidup kita boleh berdampak bagi orang lain. Bapak Ibu, kalau kita punya banyak harta tetapi orang lain tidak bisa menikmatinya, kita bukan orang kaya, kita orang miskin. Karena sebanyak apapun harta kita, kita belum bisa membagi kepada orang lain. Itu berarti belum cukup untuk diri kita sendiri. Dan itu tidak disebut dengan kelimpahan. Tetapi misalnya kita hanya punya sesuatu yang sedikit, kecil, tetapi orang lain bisa ikut menikmatinya, itu yang disebut dengan kelimpahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan berjanji akan memberkati kita dengan hidup yang berkelimpahan, artinya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi berkat, dipanggil untuk boleh mencukupkan orang lain, dipanggil supaya hidup Bapak Ibu berdampak dengan positif, berdampak dengan baik bagi lingkungan kita. Itu yang disebut dengan arti istimewa. Maka hidup berkelimpahan itu artinya adalah luar biasa atau istimewa bagi orang lain, bukan bagi kita sendiri. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita. Arti yang kelimpahan yang kedua, menurut pesan Tuhan pada pagi hari ini adalah lebih dari cukup. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, orang yang berkelimpahan itu artinya lebih daripada cukup.
berbicara bahwa hidupnya itu sudah puas. Jika kita membaca lebih lagi dalam firman Tuhan, maka kita akan menemukan salah satu contoh orang yang mengalami kelimpahan, yaitu Yusuf. Yusuf itu memiliki kelimpahan pengampunan. Dia dikerjai oleh saudara-saudaranya, tetapi ia tetap mengampuni. Disakiti, dijual, bahkan bukan hanya oleh saudaranya, juga oleh istri Potifar, tetapi Yusuf tidak pernah mendendam. Yusuf punya kelimpahan pengampunan. Dia istimewa. Dia memberikan pengampunan yang tidak pernah berhenti. Saudara mau disebut orang istimewa di dalam Tuhan, maka terus-menerus saudara harus mengampuni satu dengan yang lain. Hal yang baru yang perlu kita ketahui di pagi hari ini, Bapak Ibu, hidup berkelimpahan arti yang kedua lebih daripada cukup. Kembali lagi, kelimpahan tidak identik dengan harta, tetapi ketika kita dengan murah hati mampu mengampuni orang lain, hidup kita berkelimpahan. Ketika kita mampu memaafkan kesalahan orang lain, seberapa sering orang itu menyakiti, berarti hidupmu penuh kelimpahan, karena engkau mampu mengampuni, kembali mengampuni, dan kembali mengampuni. Hanya orang yang kaya, hanya orang yang mampu yang bisa mengampuni, karena banyak orang tidak mampu mengampuni. Meskipun dia banyak harta, meskipun dia punya segala-galanya, tetapi ketika dia sulit mengampuni secara rohani, di mata Tuhan, orang ini adalah orang miskin. Orang ini bukan orang yang berkelimpahan. Tetapi engkau, Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan, kita akan diberi kelimpahan. Maka salah satu wujud kelimpahan itu adalah kita bisa memberi pengampunan kepada orang lain. Ini pengetahuan yang baru yang harus sungguh-sungguh kita mengerti. Maka mindset kita, cara pandang kita, jangan selalu bicara kelimpahan itu diidentikan dengan harta, dengan kekayaan, atau hal yang jasmani. Tetapi mari kita kaitkan dengan hal yang rohani. Engkau disebut orang lebih dari cukup. Engkau disebut orang yang mampu puas ketika engkau mampu mengampuni orang lain. Tetapi kalau engkau sulit mengampuni saudaramu, engkau sulit mengampuni istri atau suamimu, engkau sulit mengampuni anak atau orang tua atau orang-orang di sekitar kita, berarti engkau belum merasa cukup. Dan orang yang belum merasa cukup adalah orang yang miskin dalam dikategorikan. Oleh sebab itu, kita diberkati Tuhan dengan berkelimpahan, maka kita harus mengampuni orang yang lain, orang yang bersalah pada kita. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, berkat Tuhan itu membutuhkan proses dalam hidup kita. Kenapa demikian? Bapak Ibu Saudara, kembali kita belajar dari kisah Yusuf. Yusuf itu bukan hanya berkelimpahan di dalam pengampunan. Dalam harta benda jelas dia berkelimpahan. Tapi satu sisi lagi yang menjadi kelimpahan Yusuf adalah Yusuf itu berkelimpahan dalam kesabaran. Yusuf sabar betul. Dalam bahasa Inggris sabarnya Yusuf itu ditulis dengan kata long suffering, yang artinya penderitaan yang panjang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Yesus Kristus, setelah menunggu selama 13 tahun, barulah janji Tuhan terjadi bagi Yusuf. Mungkin kita sudah menantikan hal-hal yang menjadi pergumulan kita, tapi milikilah kesabaran. Waktu Tuhan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Setelah memiliki kelimpahan pengampunan dan kelimpahan kesabaran, akhirnya Yusuf pun memiliki kelimpahan harta yang luar biasa. Dia dipuaskan Tuhan sehingga menjadi berkat di Mesir, sebagai orang kedua di Mesir. Karena itu janganlah takut akan hidup, sebab Tuhan akan memelihara hidup kita dengan kelimpahannya, agar kita kenyang dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau mengalami berkat-berkat Tuhan, ketika engkau mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu, jangan puas berhenti dalam hidupmu, tetapi engkau harus menjadi saluran berkat. Apa saja yang Tuhan percayakan dalam hidupmu,
itu harus engkau alirkan, itu harus engkau salurkan kepada orang lain. Itu yang namanya engkau bisa puas akan hidupmu. Itu namanya kelimpahan. Itu artinya engkau istimewa di depan orang banyak. Itu artinya engkau adalah orang-orang yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, para sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini mari kerjakan segala sesuatu yang menjadi tugas tanggung jawab kita dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Lakukan tanggung jawab kita tidak dengan bersungut-sungut, tetapi dengan bersukacita. Maka yakinlah ketika engkau mampu bersukacita, engkau akan mampu memuji Tuhan apapun situasi keadaanmu hari ini. Dan ketika engkau bersukacita, maka tidak ada hambatan, tidak ada beban yang akan menjadi berat. Semuanya menjadi ringan, karena di hatimu ada Tuhan. Oleh sebab itu yakinlah bahwa hari ini Tuhan sanggup memberi kelimpahan di dalam hidupmu. Oleh sebab itu yakinlah bahwa engkau diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Oleh sebab itu mari kita jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kita libatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, dan biarkan Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Selamat bekerja, selamat melakukan apa yang jadi tanggung jawabmu. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati engkau. Pujilah Dia, saksikan Dia dalam pekerjaanmu sepanjang hari ini. Yesus dipermuliakan dan engkau akan bersukacita di dalamnya. Salam.